crossfire. It's caught in the crossfire. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifuddin Arif, NIM 201611847 dari jurusan Pendidikan Fisika. Pada pertemuan kali ini, saya ingin membahas mengenai pengembangan kurikulum. Baik, langsung saja. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Mengingat pentingnya peranan kurikulum di dalam pendidikan dan dalam perkembangan, maka dalam penyusunan kurikulum tidak bisa dilakukan tanpa menggunakan landasan yang kuat. Landasan kurikulum terdiri dari 5 komponen. Yang pertama adalah landasan yuridis. Landasan yuridis. Kurikulum pada dasarnya adalah produk yuridis yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia sebagai pengejawatahan dari kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh lembaga legislatif yang mestinya mendasarkan pada konstitusi atau undang-undang dasar. Yang kedua adalah landasan filosofis. Landasan filosofis. Landasan ini dalam pengembangan kurikulum mencakup tentang landasan filsafat, mengidentifikasi dan mengimplementasikannya. Dengan filsafat, metodologi praktik pendidikan terarah. Timbal baliknya, praktik pendidikan itu sendiri menjadi bahan bagi pertimbangan filosofis pendidikan, sehingga landasan filosofis menjadi landasan penting dalam pengembangan kurikulum. Yang ketiga adalah landasan psikologis. Landasan psikologis. Landasan ini dalam pengembangan kurikulum mencakup tentang perilaku dan fungsi mental manusia sebagai objek pendidikan secara ilmiah dan mengidentifikasinya. Dalam pengembangan kurikulum, paling tidak ada 2 cabang psikologis, yakni psikologis perkembangan dan psikologis belajar. Yang keempat adalah landasan teoritik. Landasan teoritis. Kurikulum dikembangkan atas teori pendidikan berdasarkan standar dan teori kurikulum berbasis kompetensi. Pendidikan berdasarkan standar menetapkan adanya standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara yang dirinci menjadi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana. Kurikulum berbasis kompetensi dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan untuk bersikap, berpengetahuan, berketerampilan, dan bertindak. Dan yang kelima adalah landasan sosiologis. Landasan sosiologis. Tiap masyarakat memiliki norma dan adat kebiasaan yang harus dipatuhi. Norma dan adat kebiasaan tersebut memiliki corak nilai yang berbeda-beda. Selain itu, masing-masing dari kita juga memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda. Hal inilah
yang menjadi pertimbangan dalam pengembangan sebuah kurikulum, termasuk perubahan tatanan masyarakat akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga masyarakat dijadikan salah satu asas dalam pengembangan kurikulum. Untuk mencapai tujuan pendidikan, maka diperlukan yang namanya komponen pendidikan. Nah, komponen itu sendiri adalah mencakup keseluruhan makna yang terdiri dari sejumlah elemen-elemen tertentu. Nah, di mana antara elemen yang satu dengan elemen lainnya itu memiliki ciri khusus yang berbeda-beda. Terdapat 4 komponen dari elemen itu. Pertama adalah komponen tujuan, yang merupakan tujuan dari kurikulum itu sendiri. Yang kemudian isi kurikulum, yang dimana apa-apa saja yang akan dilakukan dalam kurikulum itu sendiri. Yang kemudian yang ketiga adalah metode strategi, yang dimana strategi apa saja yang digunakan dalam pengembangan kurikulum. Yang keempat adalah tahap evaluasi, di mana mengevaluasi hasil-hasil dari kurikulum itu sendiri, yang dimana untuk mempertimbangkan kedepannya agar lebih baik. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dijadikan sebagai patokan dalam menentukan berbagai hal yang terkait dengan pengembangan kurikulum, terutama dalam fase perencanaan kurikulum. Nah, prinsip-prinsip tersebut menggambarkan ciri dari hakikat kurikulum itu sendiri. Prinsip itu apa saja? Nah, prinsip pengembangan kurikulum itu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu prinsip dari umum dan prinsip khusus atau yang lebih spesifik. Nah, prinsip umum ini merujuk pada prinsip yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum secara totalitas. Terdapat 5 prinsip umum, yaitu yang pertama prinsip relevansi, yang kedua prinsip fleksibilitas, yang ketiga adalah kontinuitas, yang keempat adalah praktis atau efisien, dan yang kelima adalah prinsip efektivitas. Nah, kemudian prinsip khusus merujuk pada prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan komponen-komponen kurikulum secara tersendiri atau terbagi-bagi. Nah, adapun prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang bersifat khusus adalah yang berkenaan dengan penyusunan tujuan, isi, pengalaman belajar, maupun penilaian. Model-model pengembangan kurikulum. Nah, model-model pengembangan kurikulum tentunya tidak kalah penting dalam proses terlaksananya pengembangan kurikulum. Terdapat 4 model pengembangan kurikulum. Pertama adalah kurikulum subjek akademik. Yang kedua adalah kurikulum humanistik. Yang ketiga adalah kurikulum rekonstruksi sosial. Dan yang keempat adalah kurikulum teknologi. Evaluasi kurikulum merupakan suatu proses evaluasi terhadap kurikulum secara keseluruhan, baik yang bersifat makro atau yang cakupannya lebih luas, maupun yang bersifat mikro atau dalam bentuk pembelajaran secara lebih terperinci. Kurikulum terdiri dari beberapa komponen, yang dimana komponen satu dengan komponen yang lainnya itu saling terkait, dan dimana bahwa setiap komponen yang saling terkait tersebut hanya mempunyai satu tujuan, yaitu tujuan pendidikan yang juga menjadi tujuan kurikulum. Evaluasi kurikulum sendiri berisikan hakikat evaluasi kurikulum, di mana evaluasi kurikulum ini memiliki prinsip-prinsip evaluasi kurikulum, fungsi, dan prosedur evaluasi kurikulum. Nah, tanpa evaluasi, maka tidak akan
maka tidak akan mengetahui bagaimana kondisi kurikulum tersebut dalam rancangan pelaksanaan serta hasil yang telah dicapai. Kurikulum dan pembelajaran merupakan dua hal yang tak terpisahkan. Meski berada pada posisi yang berbeda, belajar sebagai kegiatan inti dari pembelajaran memiliki arti memperteguh kelakuan pengalaman. Ini membuktikan bahwa belajar sebagai kegiatan inti pembelajaran dipengaruhi oleh kurikulum yang merupakan rancangan pengalaman belajar. Pembelajaran dapat disebut berhasil bila dapat mengubah peserta didik dalam arti luas, serta dapat menumbuh kembangkan kesadaran peserta didik untuk belajar sehingga pengalaman yang diperoleh peserta didik selama ia terlibat dalam proses pembelajaran itu dapat dirasakan manfaatnya secara langsung. Hal itu dapat dicapai manakala kesiapan guru untuk dapat mengerti, memahami, menghayati dan dalam berbagai hal yang berhubungan dengan proses pembelajaran, termasuk di dalamnya prinsip-prinsip pembelajaran. Untuk mewujudkan pembelajaran dapat berhasil, maka diperlukan juga yang namanya pendekatan, strategi, dan model pembelajaran. Kurikulum dan pembelajaran dimaksudkan sebagai suatu ide, gagasan, atau tindakan tertentu dalam bidang kurikulum dan pembelajaran yang dianggap baru untuk memecahkan masalah pendidikan. Intinya, dalam inovasi kurikulum dilakukan apabila guru benar-benar meyakini bahwa pembaharuan itu memang harus dilakukan dan diperlukan. Dalam menyikapi suatu perubahan, setiap sekolah dituntut untuk berperan dalam pembaharuan tersebut. Seiring terjadinya sekolah menerima perubahan tanpa memperhitungkan mengapa mereka mengadopsinya, apa dampak perubahan itu bagi guru, peserta didik, maupun bagi masyarakat. Mungkin penjelasan materi pengembangan kurikulum dan pembelajaran sampai di sini. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan ilmunya selama 1 semester ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.